Arin kini tinggal bersama kakeknya. Dia sengaja tidak diberitahu jika ayahnya telah meninggal yang diduga karena keracunan, serta ibunya yang diselidiki oleh polisi atas kematian suaminya itu. Meskipun pada akhirnya dia dibebaskan karena tidak cukup bukti. Diperlihatkan pria misterius memata-matai mereka. Di sisi lain, Yunjin sedang menikmati posisi barunya menggantikan Jaewon sebagai CEO DRV. Meskipun bisa dikatakan telah mengalahkan Jaewon, Yunjin masih menginginkan Arin. Sebelumnya menjelang rapat pemegang saham, Jaewon mengalami kecemasan dan menyadari bahwa temannya sekaligus psikiater, Sokyung, hanyalah halusinasi semata. Ia akhirnya dengan sukarela masuk ke rumah sakit jiwa. Direktur Kwon kini telah resmi diangkat sebagai menteri. Otomatis pengelolaan DRV ia serahkan secara penuh kepada Yunjin yang dibantu tangan kanannya. Namun, masih ada satu hal yang menjadi ketakutan Menteri Kwon, yaitu rekaman yang dimiliki Jaewon. Hanya saja Yunjin merasa tidak khawatir karena sahabatnya itu telah masuk ke rumah sakit jiwa. Saat ini, Jaewon sedang dihadapkan dengan psikiater yang asli. Ia menyuruh Jaewon untuk menceritakan mengenai kehidupannya, termasuk insiden yang terjadi padanya. Jaewon bercerita jika dia selalu dihantui mimpi yang sama, yaitu saat kejadian insiden di Sungai Han. Perasaannya mengatakan jika saat itu seseorang mengejarnya lalu mencekiknya. Hanya saja anehnya pelakunya selalu berubah-ubah dari orang-orang terdekatnya. Selama di rumah sakit jiwa, Jaewon sangat patuh meminum obat yang diberikan perawat, menjalani pemeriksaan, dan berkonsultasi dengan dokter mengenai kondisi psikologisnya. Hal itu membawa dampak positif. Jaewon berangsur-angsur pulih ingatannya. Mengenai insiden di Sungai Han, ternyata dia melompat sendiri tanpa dorongan siapapun. Keputusan Jaewon masuk ke rumah sakit jiwa sangat tepat, sebab ia berjumpa dengan pasien serupa, dan dokter-dokter tempatnya berbagi cerita. Meskipun diakuinya sangat berat berpisah dengan anaknya. Sementara itu, Tuan Nam tidak habis pikir kenapa Yunjin masih terobsesi pada Arin. Yunjin balik bertanya, kenapa dia menghabiskan uangnya hanya demi mengobati istrinya. Di sini terungkap ada hubungan khusus antara Tuan Nam dengan Ibu Jaewon karena sama-sama penjudi. Tuan Nam sepertinya tidak terima ketika kehidupannya dikomentari oleh Yunjin. Tae-oh sengaja mengajak adiknya untuk mengunjungi Arin. Tae-oh mengutarakan maksudnya kepada Chang-suk bahwa Arin harus diasingkan terlebih dahulu untuk sementara. Tae-oh mengaku jika dia diadopsi, keluarganya tinggal di Amerika. Perawatan Jaewon terus menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dia mulai bisa menguasai dirinya dan mengingat kejadian di masa lalu. Tae-oh mengunjungi Jaewon dan memberitahu tentang banyak hal yang sedang terjadi di luar sana. Mulai dari kabar Arin hingga Yunjin yang nampak senang dengan kejadian yang menimpanya. Jaewon memeriksa semua berkas yang dibawa Tae-oh dan kemudian meminta dia untuk mengawasi semuanya. Yunjin membelikan banyak mainan untuk Arin. Ia lalu menjenguk anak itu di rumah kakeknya. Perlahan-lahan Yunjin mendekati Arin dan mulai mengambil hatinya. Chang-suk tidak suka dengan situasi ini, sebab dia tahu Yunjin adalah penyebab kerusakan rumah tangga Jaewon dan suaminya. Arin setuju ketika diajak adik Tae-oh untuk ke rumahnya di Amerika. Adegan kemudian kembali lagi kepada Jaewon yang berusaha agar dia bisa cepat pulih karena ada banyak hal yang harus dilakukannya saat keluar dari rumah sakit jiwa. Tae-oh memberitahu Chang-suk jika evakuasi Arin harus dilakukan secepatnya. Ia khawatir jika ada pihak-pihak yang melukai Arin. Nam Tae-ju telah mendengar jika kasus kematian Sun Yung dialihkan ke polisi yang lain. Detektif Lee membenarkan dia adalah Soo Jin, polisi yang dianggap sangat teliti. Tuan Nam kemudian melaporkan ini kepada Yunjin. Hal itu memaksa Yunjin menyuruh Nam Tae-ju mencari rekaman yang dulu ada di tangan Sun Yung. Di waktu yang sama, Yunjin mendapatkan kiriman foto yang memperlihatkan Arin berada di bandara diantar Tae-oh dan kakeknya. Momen haru terjadi ketika Arin berpamitan kepada Jaewon melalui sambungan telepon.
Jaewon hanya bisa menangis ketika Tae-oh mengubah sambungan telepon menjadi video call yang memperlihatkan Arin berjalan digandeng adik Tae-oh. Reporter nakal tidak henti-hentinya memberitakan mengenai Jaewon yang mengalami gangguan bipolar. Namun hal itu justru menjadi penyemangat bagi Jaewon untuk segera sembuh. Tae-oh memperlihatkan video rekaman kepada Jaewon mengenai Menteri Kwon yang mendapatkan penghargaan. Ternyata pencapaian Menteri Kwon tidak lepas dari campur tangan anggota Dewan Park. Sekretaris Jaewon diam-diam ikut menyelidikinya. Di sisi lain, Sun Kyo belum juga bangun. Mata-mata Menteri Kwon terus mengawasinya. Yoon Jin dan ayahnya kini sama-sama tahu jika sama-sama bekerja sama dengan Nam Tae-ju. Keesokan harinya di kantor, Yoon Jin protes ketika Tae-oh tidak menyapanya. Hal itu mempertegas bahwa Tae-oh tidak pernah mendukungnya sebagai CEO DRV. Psikiater rumah sakit jiwa memberitahu Jaewon jika keadaannya mulai membaik. Jika ia rutin minum obat, maka ia boleh pulang. Tiba-tiba Jaewon ditemui Soo-jin yang mengaku telah mengambil alih kasus kematian suaminya. Ia melihat adanya kejanggalan pada fakta-fakta saat penyidikan. Di situ Jaewon memilih bungkam. Namun setibanya di ruangan, ia mengingat kembali hari demi hari yang telah ia lalui. Sekarang semua terlihat jelas. Siapa yang menjadi teman dan siapa yang menjadi lawan. Keesokan harinya Jaewon senang. Ini hari terakhir dirinya di rumah sakit jiwa. Dia dinyatakan telah sehat dan diizinkan pulang. Sementara itu diperlihatkan Yoon Jin dan ayahnya sedang naik daun. Reporter sangat antusias mewawancarai karir mereka. Dan mereka secara kompak menjelek-jelekan Jaewon. Jaewon memilih keluar dari rumah sakit jiwa pada malam hari. Ia pun pergi dengan berlari, dan tempat yang ia tuju pertama kali adalah kantor. Di sana dia disambut oleh Tae-oh. Jaewon berkata baru sebentar ia tinggal, semuanya telah berubah. Setelah itu Tae-oh mengantar Jaewon ke rumahnya. Di sana Jaewon menyuruh Tae-oh mengabaikan rumahnya yang berantakan. Tae-oh kemudian menyadari jika dari awal ternyata Jaewon tidak hanya diam. Dia berusaha memulihkan ingatan dan ingin membalas dendam. Tae-oh menawarkan diri kepada Jaewon untuk bisa selalu membantunya. Namun Jaewon khawatir jika sahabatnya itu akan terluka. Psikiater khayalan selalu muncul di samping Jaewon, hanya saja dia mengabaikannya. Keesokan paginya, Jaewon mulai dengan rencana balas dendamnya. Sasaran pertama adalah Sang Bum. Jaewon bekerja sama dengan istri Sang Bum yang mendapatkan perlakuan KDRT. Bukti-bukti ia kumpulkan hingga akhirnya bisa dibuat laporan ke kantor polisi untuk meringkus Sang Bum. Tapi yang sudah seperti mereka duga, Sang Bum adalah orang yang kebal hukum. Di sisi lain, Menteri Kwon juga mendapatkan bukti-bukti kejahatan Sang Bum. Untuk menjaga martabat dan nama baiknya, pria itu akhirnya dipecat. Dan dia menggunakan uang pesangonnya untuk bersenang-senang minum-minum bersama teman-temannya. Menteri Kwon yang sudah muak dengan kelakuannya, kemudian menugaskan anak buahnya untuk menghabisinya. Malam itu, pulang minum-minum, Sang Bum mabuk berat. Anak buah Menteri Kwon yang menyamar sebagai driver panggilan kemudian menabraknya. Dari kejauhan, Jaewon menyaksikan peristiwa ini. Di hari lain, Yoon Jin dan ayahnya kaget melihat Jaewon muncul di hadapan mereka di hari seni DRV. Jaewon memeluk Yoon Jin, memperingatkannya jika kini dia telah kembali. Dia diminta bersiap untuk mempertahankan apa yang telah dia rebut. Sebagai pengingat, 7 tahun lalu hotel yang ditiduri Jaewon dengan Sang Bum dipesan oleh Direktur Kwon. Dia sepertinya memanfaatkan Jaewon sebagai sumber keuangannya. Semuanya telah direncanakan olehnya. Kini Jaewon sembuh, namun Jaewon belum bisa menjawab dari manakah obat-obatan yang dia minum sebelumnya. Diketahui bahwa obat-obat yang diminum Jaewon berasal dari perusahaan Sang Bum. Kesembuhan Jaewon ini juga membuat Jaewon yakin akan keputusan melawan Yoon Jin dan ayahnya. Jaewon telah bersusah payah melawan dirinya sendiri agar tidak berhalusinasi dan ingatannya segera kembali, sehingga dia tahu siapa sebenarnya Yoon Jin. Kita akan mengetahui nanti kenapa Menteri Kwon menghabisi Sang Bum yang merupakan anak buahnya sendiri.
Menteri Kwon mendapatkan sesuatu dari Tuan Nam, yaitu surat Jaewon kepada Miso. Jadi selama di rumah sakit jiwa, diam-diam Jaewon menghubungi Miso, istri dari Sang Bum. Sekarang Yung Jin dan ayahnya sama-sama tahu jika Jaewon telah mempersiapkan semuanya. Mereka harus bersiap-siap. Sejak dimulainya aksi ini, Tae-oh mengkhawatirkan keselamatan Jaewon. Hal itu langsung terbukti. Mereka melihat seorang penguntit keluar dari rumah Jaewon. Jika dilihat dengan seksama, dia adalah orang yang diutus oleh Menteri Kwon. Untuk memastikan keselamatan Jaewon, Tae-oh memutuskan untuk bermalam. Sementara itu, karena ketakutan, Jaewon kembali berhalusinasi, namun ia mencoba mengabaikannya dan meminum obat. Keesokan harinya, mereka beraktivitas seperti biasa. Tae-oh menepati janjinya untuk memasakkan telur gulung untuk Jaewon. Suasana hangat terjalin. Apakah hubungan pertemanan mereka akan berubah menjadi cinta? Kita saksikan nanti. Sekarang hari di mana Yung Jin membuat pameran lukisan di Dereve. Jaewon muncul pertama kali setelah sekian lama di hadapannya, membawakannya bunga dan menanyakan mengenai Nam Tae-ju. Yung Jin menyuruh Jaewon langsung pada intinya. Jaewon memeluk Yung Jin sambil berbisik bahwa semua tidak akan lama. Yung Jin dan ayahnya segera tersadar jika perang segera dimulai. Di tempat lain, Nam Tae-ju menemui Chang Suk. Nam Tae-ju adalah teman judi ibu Jaewon. Tidak terlepas pula kemungkinan jika dia ayah kandung Jaewon. Tuan Nam mengancam Chang Suk bahwa dia akan memberitahu Jaewon bahwa dia pembunuh. Jaewon kembali ditemui detektif Sujin. Dia meminta penjelasan hubungan terkait Sun Yung dan Yung Jin. Seperti sebelumnya, Jaewon tetap bungkam. Sujin yakin jika ini ada hubungannya dengan kecelakaan Sang Bum. Meskipun begitu, ia akan tetap fokus pada kasus kematian Sun Yung. Jaewon jadi berhati-hati dengan detektif yang satu ini. Di sisi lain, Nam Tae-ju ternyata juga takut pada Sujin, sebab dia tahu mengenai kasus pembunuhan oleh dirinya yang tidak pernah terungkap, yang lokasinya sama dengan tempat kematian Sun Yung. Jaewon mendapatkan informasi penting dari rekannya di Dereve, bahwa pada malam kematian Sun Yung, Menteri Kwon membatalkan rapat dan bergegas pergi ke suatu tempat. Dari informasi ini, Jaewon jadi berpikir apakah Menteri Kwon bergerak sendiri. Tae-oh kemudian mengingatkannya mengenai Yung Jin, sebab malam kejadian, Menteri Kwon juga telah mengatur perjalanan dinas putrinya. Yung Jin merasa dikucilkan dan diremehkan rekan-rekan di kantor. Tae-oh memakluminya. Pada dasarnya, pencapaian Yung Jin dan Dereve tidak lepas dari campur tangan ayahnya. Jaewon memberanikan diri menemui Menteri Kwon. Dia mengaku kini telah sadar jika dirinya hanya dimanfaatkan demi jabatan. Sekarang menjadi semakin jelas jika dirinya yang bekerja keras, Yung Jin dan ayahnya yang menikmati. Saat ini, Yung Jin sedang melukis sambil melamun. Sebuah kilas balik, beberapa bulan yang lalu, Yung Jin mendatangi ayahnya dengan marah-marah. Dia sangat kecewa dengan ayahnya itu karena yang telah menyebabkan dirinya keguguran. Menteri Kwon tidak setuju jika putrinya itu hamil anak Sang Bum, yang menurutnya pria brengsek dan tidak memiliki masa depan. Sementara itu di tempat lain, Jaewon duduk sendirian di taman. Ia merasakan kesepian. Tempat itu merupakan tempat terakhir dirinya berbincang-bincang dengan suaminya. Alarm handphone memberitahu jika Tae-ju sedang menyelinap di rumahnya. Jaewon segera pulang, namun ia tidak mampu menutupi bagan yang telah ia kumpulkan. Tae-ju tidak senang. Jaewon memiliki informasi yang lebih banyak. Ia kemudian mencekiknya. Tae-oh datang, namun ia kalah berkelahi dengan Tae-ju. Beruntung Tae-ju tidak melanjutkan aksinya. Tae-oh menyarankan Jaewon untuk memperketat pengamanan. Namun Jaewon menganggap peristiwa ini adalah hal yang biasa. Keesokan harinya, ajudan Menteri Kwon memberikan sebuah flash disk kepada Tae-oh. Ia memberitahu jika itu berisi sesuatu yang akan memperberat hukuman untuk Menteri Kwon. Di sisi lain, dengan membawakannya hadiah, Jaewon menemui anggota dewan. Hadiah itu ternyata disukai orang tersebut. Jaewon menyerahkan dokumen mengenai skandal yayasan.
Ketika Jaewon keluar dari sana, reporter nakal memotretnya. Adegan berpindah ke rumah sakit. Sungkyu telah siuman. Hal itu langsung dikabarkan kepada Jaewon dan Tae-oh. Setibanya di sana, Jaewon mengajak bicara pacar Sungkyu. Dia mengatakan jika tidak dendam dengan pacarnya. Namun meskipun begitu, ia membutuhkan kesaksiannya. Nam Tae-ju memberitahu Yunjin jika Jaewon akan membayarnya lebih banyak, asalkan dia memberinya bukti. Yunjin dibuat bingung kepada siapa kali ini Nam Tae-ju berpihak. Anak buah Menteri Kwon mendatangi ruangan Sungkyu, hanya saja di sana telah kosong. Dia terlihat menyesal karena telat membunuhnya. Skandal korupsi di yayasan telah muncul di media. Mengetahui hal itu, Menteri Kwon menghubungi anggota Dewan Pak, namun diabaikan. Di saat yang sama, Tae-oh mengajukan istirahat selama 6 bulan kepada Yunjin. Hal itu menimbulkan kepanikan pada Yunjin, terlebih ia tidak tahu kemana Sungkyu diamankan. Saat ini Yunjin sadar jika ancaman Jaewon waktu itu tidak main-main. Reporter nakal menjual foto Jaewon mengunjungi anggota Dewan Pak kepada Yunjin. Adegan kemudian berpindah ke bagan detektif Sujin. Di sana ia menemukan fakta keterlibatan Yunjin pada pembunuhan Sun Yung. Detektif Lee memberitahukan alasannya kenapa Jaewon dijadikan tersangka. Alasan itu terlalu remeh bagi Sujin karena Jaewon menggugat cerai Sun Yung. Yunjin menunjukkan foto yang ia dapat dari reporter nakal kepada ayahnya. Sementara itu, Jaewon semalaman berpikir langkah apa selanjutnya yang harus ia ambil. Hal itu tidak mudah karena ia masih dihantui halusinasi. Keesokan paginya ia membuat kejutan dengan menemui Menteri Kwon dan memperdengarkan percakapan putrinya setelah mendorong Sungkyu. Jaewon menawarkan pilihan kepada Menteri Kwon, apakah dia ingin mempertahankan jabatannya atau melindungi putrinya. Hal itu secara tidak langsung kini Jaewon bisa mengendalikan Menteri Kwon. Itulah sebabnya ia mencelakai Sang Bum yang merupakan musuh Jaewon. Lagi pula ia juga tidak suka kepada orang itu. Sungkyu disembunyikan di tempat yang aman dengan penjagaan ketat. Tae-oh dan Jaewon menjenguknya. Sungkyu hanya bisa meminta maaf kepada Jaewon dan akan menebus kesalahannya. Tae-oh mulai mengkhawatirkan keselamatan Jaewon. Namun Jaewon justru mengatakan jika inilah kesempatannya untuk dijadikan umpan. Malam harinya, Jaewon berganti pakaian yang ia lengkapi dengan kamera kecil. Dan dugaannya benar, orang suruhan Menteri Kwon menculiknya. Dia disekap dengan tangan kaki terikat di sebuah gudang kosong. Menteri Kwon muncul dan menyapa Jaewon. Sementara itu, Tae-oh juga dalam perjalanan karena Jaewon sulit dihubungi. Nah, apakah perangkap yang disiapkan Jaewon ini akan berhasil? Tonton kelanjutan serial drama ini hanya di My Channel ya. Terima kasih.